Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya salah satu prinsip ya dalam investasi saham yang mungkin teman-teman perlu perhatikan ya. Jadi ada semacam semboyan ya, let's profit run. Jadi biarkan profit itu berjalan ya, berlari ya. Jadi kapan saatnya kita trading tipis, kapan saatnya kita ibaratnya tradingnya agak jangka lumayan ya, misalnya profit 10%, 20% itu baru dilepas. Nah, ini teman-teman perlu perlu perhatikan ya, khususnya untuk teman-teman yang pemula ya. Kalau yang sudah pro ya mungkin di skip saja ya. Saya cerita aja pengalaman ya. Jadi kalau teman-teman trading harian dengan dengan cuan misalnya 1,5%, 2%, kemudian jual, kemudian cut loss kalau turun, itu teman-teman evaluasi dalam waktu 1 bulan misalnya, 1 bulan atau 3 bulan berikutnya, kira-kira profitnya dengan dengan effort atau usaha yang kita lakukan itu sebanding apa enggak. Kita memelototi laptop atau HP dan setiap saat, kemudian deg-degan kalau misalnya saham itu turun, terus kemudian ketika saham itu naik sedikit-sedikit sudah jual, itu kalian bikin evaluasi ya. Karena aku dulu juga pernah seperti itu teman-teman. Kebetulan waktu itu sahamnya pas bullish ya, jadi aku lumayan ya profitnya itu harian ya. Aku bikin misalnya hari ini profit 1%, kadang 2%, gitu kan. Itu udah dipotong dengan biaya jual beli ya, sekitar 0,4% ya. Jadi kalau teman-teman cuannya 2%, dipotong 0,4 ya tinggal 1,6% ya. Terus dievaluasi, ternyata dalam waktu 1 bulan itu bisa profit sekitar 10%-an, 10%. Terus bulan berikutnya profit ya sekitar itulah ada 8%, kadang 10% gitu. Sampai paling enggak, kalau enggak salah kemarin dulu itu 6 bulan atau sekitar 6 bulan lah, 5 sampai 6 bulan profitnya. Terus kemudian yang bulan ke-7 malah loss, sering loss karena kondisi market itu sedang downtrend ya, sedang turun ya, jadi malah loss dan banyak lossnya. Padahal aku pegang saham itu banyak, sekali masuk itu bisa 10 atau 15 saham ya, dan itu harus diplotot satu persatu, kapan ini jual, kapan ini beli gitu kan. Dan itu capek teman-teman, ternyata capek. Terus akhirnya aku evaluasi, setelah itu aku bikin semacam ini ya trading plan yang lebih jelas. Terus hanya beberapa saham saja yang aku amati, dan itu saham yang diamati itu siklusnya berbeda ya. Misalnya saham A pas naik, saham B pas turun, jadi siklusnya itu berbeda. Nanti kalau misalnya ada yang nggak cocok sahamnya ya diganti dengan saham yang lain. Dan siklusnya itu sebenarnya hampir pokoknya kita bikin dalam koleksi kita itu ada saham yang merah, ada yang hijau. Seperti sekarang ini ya. Aku fokus saja di saham ini teman-teman. Cuma saham-saham seperti ini ada yang hijau, kemudian ada yang merah seperti ini. Nah, kalau yang hijau ini aku masih pegang ya. Ini walaupun kayak Adaro ini aku masih let's profit run. Karena apa? Targetku adalah minimal di 2.500 atau sampai 2.700 ya. Karena harga Adaro ini sebenarnya mirip-mirip dengan PTBA, historisnya seperti itu. Entah kapan itu akan tercapai ya, mungkin bisa sebulan atau 2 bulan, tergantung harga komoditas batu bara internasional ya. Terus kemudian saham Antam ini biasanya saham komoditas batu bara dan emas atau nikel ini berbeda, ini tumben ini dia bareng.
Jadi biasanya aku ini apa, siklusnya kalau setelah masuk batu bara nanti masuk lagi ke saham emas atau nikel. Nah, ini tinggal perbankan merahan. Ini kan merahnya tapi masih tipis-tipis ini kan. Ini antri beli di mana. Ini aku bank itu masih punya ya di harga 9.050 kalau nggak salah. Sekarang 9.025. Nanti kalau koreksi lagi di sekitar 9.000 atau bahkan 9.000 ke bawah, ini bagus ya BCA ini kita turun. Nah, kalau Indi seperti Indi ini kan kita pakai prinsip let's profit run ya. Karena apa? Harga komoditas tuh sekitar bulan Juli, Agustus, September itu biasanya kan naik. Karena di kebutuhan global itu untuk batu bara itu kebutuhannya cukup tinggi ya. Sehingga diperkirakan sampai akhir tahun itu naik. Karena perubahan musim, terus kemudian ya kebutuhan-kebutuhan tentang listrik ya untuk batu bara menghasilkan listrik itu kan cukup tinggi ya. ITMG ini sudah tembus 25.000 ini, teman-teman harus punya target. Kalau teman-teman jual di 2% atau 3%, kadang nanti menyesal kalau mau masuk lagi sudah takut ya karena sudah tinggi, takutnya nanti dibawa turun. Akhirnya ternyata sahamnya malah naik. Nah, ini prinsip let's profit run itu sangat bermanfaat saat harga saham sedang bullish ya, sedang trennya naik gitu kan, sedang trennya naik bukan. Jadi kalau trennya naik ya tunggu aja sampai betul-betul trennya mulai melemah. Nah, nanti ketika trennya melemah, nggak bisa mencapai target yang kita bidik ya sudah kita jual di harga tertinggi pada saat trennya melemah itu. Medco juga kan, Medco PTBAN udah tembus 2.800, sementara Adaro baru 2.400. Nah, selisihnya masih 400 poin ya. Jadi prinsip let's profit run ini sangat bermanfaat ketika harga sahamnya itu trennya naik. Tapi kalau trennya turun, ya teman-teman trading 1%, 2% nggak masalah ya. Apalagi kalau modalnya besar ya. Dia harus setiap hari harus dalam bentuk cash terus ya. Karena takut ketika nanti tiba-tiba pembukaan harga sahamnya langsung jatuh, itu kan juga ruginya besar. Misalnya kita ambil 1 miliar aja dari satu saham, 2%-nya udah 20 juta. Kan besar ya. Minus 2% aja udah 20 juta. Jadi ya ini strategi itu trading plan-nya itu yang harus teman-teman benar-benar perhatikan ya. Terus mana eranya? Era ini juga bisa untuk trading teman-teman, trading. Nah, ini kan trading dari 476 ke 484, ini kan lumayan. Nah, ini mendekati 472, biasanya nanti mantul lagi. Jadi teman-teman, kalau kondisinya harga sahamnya pas trennya naik ya teman-teman ambil yang spek yang agak tinggi ya. Misalnya ini kalau pas turun ini sekitar bulan Juli sampai Desember ini kan era ini kan turun trennya. Nah, seperti ini kalau pas turun seperti ini ya teman-teman trading plannya kecil-kecil aja, nggak usah terlalu tinggi targetnya. Tapi kalau harga sahamnya pas naik ya kita bisa menargetkan misalnya 10% atau bahkan 20% nggak masalah. Karena kita mengingat trennya harga saham yang kita pegang ini trennya naik ke situ ya, dan kita yakin gitu. Oke, ini hanya berbagi aja ya teman-teman, khususnya yang teman-teman pemula ya di saham ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi saham itu sangat berisiko. Jangan gunakan margin, jangan gunakan hutang yang bunganya tinggi, apalagi pinjol untuk investasi sebuah saham. Lebih baik teman-teman menabung ya, dari pendapatan bulanan teman-teman ditabung sekitar mungkin 10% atau 20% untuk dibelikan saham yang fundamentalnya bagus dan harganya juga naik terus. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.